Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Majelis Pengukuhan Profesor Riset yang mulia, yang terhormat Bapak Kepala BRIN, yang terhormat Bapak PLH Kepala LIPI, serta hadirin yang saya hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga dalam kesempatan ini kita dapat hadir pada acara orasi pengukuhan Profesor Riset di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, dengan segala kerendahan hati, izinkan saya menyampaikan orasi ilmiah dengan judul Konservasi Biodiversitas dan Pemanfaatan Berkelanjutan Hoya Indonesia. Orasi dibagi menjadi 7 bab, yaitu 1. Pendahuluan, 2. Perkembangan iptek Hoya, 3. Diversitas dan nilai penting Hoya Indonesia, 4. Landasan ilmiah dalam konservasi dan pemanfaatan Hoya Indonesia, 5. Strategi dan arah kebijakan konservasi Hoya Indonesia untuk pemanfaatan berkelanjutan, 6. Kesimpulan, dan 7. penutup. Bab 1. Pendahuluan. Majelis Pengukuhan Profesor Riset yang mulia dan hadirin yang saya hormati. Biodiversitas adalah aset bangsa dan dunia. Sekitar 40.000 jenis tumbuhan berbunga terdapat di Indonesia, yang merupakan 15% dari kekayaan dunia. Namun demikian, seberapa besar kekayaan tersebut telah berperan dalam kesejahteraan bangsanya? Baru sekitar 20% yang sudah diketahui potensi dan manfaatnya, 50% belum diketahui namanya, dan 2% sudah masuk langka. Pemanfaatan kekayaan diversitas tumbuhan Indonesia hendaknya menerapkan sistem pengelolaan yang bijaksana dengan mempertimbangkan asas keberlanjutan, keseimbangan, tumbuh kembang, dan kemerataan. Hoya adalah salah satu aset diversitas tumbuhan Indonesia. Saat ini, Hoya telah menjadi komoditas tanaman hias dunia. Sebelumnya telah digunakan sebagai bahan obat tradisional dan kini dikembangkan sebagai bahan kosmetik. Hoya juga merupakan tanaman penyerap polutan dan sumber inspirasi karya seni. Indonesia adalah pusat keanekaragaman jenis Hoya dunia. Hoya memiliki persebaran geografi dari India hingga utara Australia. Setidaknya 25% Hoya dunia terdapat di Indonesia. Namun demikian, pemanfaatan ekonomi Hoya di Indonesia masih terbatas. Selain isu-isu konservasi, gap informasi juga menjadi masalah besar. Sementara itu perkembangan iptek Hoya belum diseminasikan dengan baik. Perlu dirumuskan strategi konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan Hoya Indonesia. Orasi ilmiah ini disusun diharapkan untuk menjawab beberapa pertanyaan penting yang terkait, yaitu seberapa besar kekayaan jenis Hoya Indonesia dibandingkan dunia dan seberapa jauh kekayaan jenis tersebut diketahui dan diselamatkan. Apa saja manfaat Hoya Indonesia dari jejak data etnobotani serta prospek ke depan. Dan apa saja tantangan konservasi yang dihadapi dan bagaimana mengatasinya. Kemudian apa peran riset Hoya selama ini dalam pencapaian target-target GSPC dan SDGs, serta bagaimana menyinergikan antara hasil riset dengan kebijakan pengelolaan dalam kerangka strategi konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan. Bab 2. Perkembangan iptek Hoya. Majelis Pengukuhan Profesor Riset yang mulia dan hadirin yang saya hormati. Perkembangan iptek Hoya diawali dari era kolonial hingga saat ini yang diuraikan dalam 4 tahap, yaitu 1. Era kolonial, 2. Era postkolonial sampai era milenial, 3. Era digital dan media sosial, 4. Era sekarang dan masa depan. Era kolonial. Pada masa ini, iptek Hoya masih berkembang pada riset dasar. Nama Hoya dipublikasikan pertama kali oleh Robert Brown pada tahun 1810. Penamaan jenis Hoya berkembang di daerah koloni Eropa termasuk Indonesia. Kemudian di India disusul Asia Tenggara. Dokumentasi etnobotani Hoya awal tercatat dari Indonesia tahun 1827, disusul negara Asia Tenggara lainnya. Era postkolonial hingga era milenial. Selain riset dasar, riset terapan Hoya juga berkembang. Riset dasar Hoya bertambah dengan berkembangnya riset fenologi, fotosintesis, sitologi, anatomi, dan fitokimia. Inventaris dan penamaan jenis Hoya di Jawa tahun 1965, diikuti wilayah lain di Asia Tenggara dan Cina. Riset terapan perbanyakan Hoya dengan kultur jaringan dilakukan di Amerika Serikat dan dihasilkan kultivar baru. Era digital dan media sosial. Riset Hoya berkembang pesat, baik riset dasar, terapan, dan pengembangan. Riset dasar Hoya semakin berkembang dengan dimanfaatkannya marker molekuler. Riset fitokimia berkembang di Asia Tenggara, terutama Filipina. Namun di Indonesia belum ada. Kami melakukan pendekatan lain melalui riset endofit pada Hoya multiflora dan menemukan bahwa endofit menghasilkan komponen yang sama dengan tanamannya. Pendataan Hoya Indonesia dilakukan di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Lombok, dan Sulawesi,
dengan temuan-temuan new records. Publikasi jenis paru Hoya Indonesia menjadi signifikan sejak tahun 2014 yang menghasilkan 16 jenis paru, dan yang terbaru adalah Hoya patutikarensis terbit bulan Juni yang lalu. Riset terapan adalah uji daya serap racun indoor oleh Hoya yang memiliki kapasitas penyerapan racun yang tinggi. Temuan varietas paru Hoya kusnoto di Kebun Raya Bogor LIPI memperoleh hak PVT tahun 2014. Komersialisasi dan industri berbasis Hoya sebagai tanaman hias pada masa ini sangat dipengaruhi faktor internet dan sistem digital, sehingga perdagangan antar negara dapat dilakukan oleh UMKM di berbagai pelosok tanah air. Budidaya semi otomatis juga dilakukan nursery besar untuk tujuan ekspor. Industri kosmetik juga berkembang sejak didaftarkannya paten ekstrak Hoya carnosa di Amerika Serikat tahun 2014, dan ekstrak bunga Hoya lacunosa juga menjadi produk industri di Perancis untuk skincare. Era sekarang dan masa depan adalah era industri 4.0 yang diwarnai dengan pemanfaatan kecerdasan buatan dan riset omics, namun aplikasinya di Hoya masih sedikit. Informasi genom sequence pendek Hoya di Genbank NCBI sudah mencapai ribuan sequence dari 240 jenis, namun informasi sequence genom lengkap Chloroplast Hoya baru ada 3 jenis. Bab 3, diversitas dan nilai penting Hoya Indonesia. Majelis Pengukuhan Profesor Riset yang mulia dan hadirin yang saya hormati. Diversitas Hoya Indonesia dikelompokkan dalam 3 kategori, yaitu keragaman genetik, keragaman jenis, dan keragaman ekosistem. Keragaman genetik Hoya tercermin dari keragaman fenotipe dan genotipenya. Keragaman fenotipe ditunjukkan dengan variasi morfologi seperti pada daun Hoya australis dan bunga Hoya multiflora ini. Analisis isosim, marka molekuler RAPD dan AFLP menunjukkan bahwa Hoya yang menyebar luas cenderung memiliki keragaman genetik antar populasi lebih tinggi, dan Hoya yang menyebar sempit cenderung memiliki keragaman genetik antar populasi yang rendah. Jumlah jenis-jenis Hoya di Indonesia sekarang sudah mencapai 120 dan akan terus meningkat. Keragaman habitat dan ekosistem terdapat dari pantai hingga pegunungan pada berbagai habitat dan ekosistem. Keragaman habitat dan ekosistem menentukan jangkauan persebaran dan terkait dengan kesintasan dan implikasi konservasinya. Nilai penting Hoya Indonesia, yaitu nilai ilmiah, nilai ekologis, nilai ekonomis, dan nilai budaya. Nilai ilmiah. Clustering Hoya asal Sumatera berdasarkan morfologi mengungkapkan bahwa sukulensi daun adalah karakter kunci dalam pembentukan klade Hoya. Karakter yang berkaitan dengan metabolisme basal adalah karakter kunci dalam evolusi. Sukulensi daun berkaitan dengan karakter ekofisiologi dan jalur fotosintesis CAM yang merupakan metabolisme basal. Hal ini juga ditunjukkan dengan pohon filogeni terbaru berdasarkan marker molekuler. Indonesia memiliki semua jenis di seluruh klade pohon filogeni Hoya, sehingga memungkinkan untuk digunakan sebagai rujukan dalam riset lebih lanjut. Nilai ekologis. Sebagai epifit, Hoya turut menyumbang biomasa. Epifit juga berperan dalam siklus nutrisi dan menyimpan cadangan air. Selain sebagai penyerap polutan, Hoya juga memiliki hubungan mutualisme dengan serangga penyerbuk dan semut. Nilai ekonomis. Tercermin dari penjualan sebagai tanaman hias. Berdasarkan survei bulan Maret 2021, lebih dari 200 UMKM nursery Hoya sudah tumbuh dengan kisaran omset antara 2 sampai 75 juta rupiah dan rataan 20 juta rupiah per bulan. Sedangkan untuk skala nursery besar, minimal ekspor 2 kontainer per minggu untuk tujuan Eropa dan Amerika. Dan sebagai bahan kosmetik, ekstrak Hoya memiliki potensi ekonomi yang tinggi karena konsumsi global produk skincare akan meningkat. Nilai budaya. Hoya digunakan sebagai salah satu komponen ritual dalam budaya etnik. Hoya latifolia di Bali digunakan sebagai pelengkap upacara panektek padi di lumbung, yang oleh suku Dayak digunakan untuk menanam padi bobo dan hiasan penolak bala pada rumah yang baru. Pemanfaatan Hoya Indonesia sebagai bahan obat masih menjadi budaya dan belum bernilai ekonomis. Tabel berikut menunjukkan 3 kategori obat, yaitu sebagai anti mikroorganisme dalam huruf merah, antiinflamasi dalam huruf biru, dan antioksidan dalam huruf hitam. Beberapa riset in vitro menunjukkan reaksi positif ekstrak Hoya terhadap uji antibakteri, antiinflamasi, dan antioksidan sehingga mendukung data etnobotani ini. Bab 4. Landasan ilmiah dalam konservasi dan pemanfaatan Hoya Indonesia. Majelis Pengukuhan Profesor Riset yang mulia dan hadirin yang saya hormati. Konsep konservasi Hoya yang kami anut adalah dalam arti luas, meliputi penyelamatan, penelitian, dan pemanfaatan atau safe study use. Konsep ini sangat cocok diterapkan di Kebun Raya Indonesia yang memiliki 5 fungsi melekat, yaitu sebagai tempat konservasi ex situ, tempat penelitian, pendidikan, ekowisata, dan layanan ekosistem.
Kebun Raya Indonesia dapat dijadikan sebagai dapur pertama dalam mengolah aset diversitas tumbuhan Indonesia menjadi komoditas green economy. Aplikasi riset dalam konservasi hoya Indonesia meliputi riset pendataan jenis, ekologi, persebaran, analisis habitat dan populasi, serta riset molekuler untuk genetika konservasi. Hasil riset tersebut dapat digunakan sebagai dasar dalam penentuan status dan prioritas konservasi maupun manajemen konservasi ex situ dan in situ. Saat ini telah berhasil dikoleksi 85 jenis hoya Indonesia atau 77% di Kebun Raya Indonesia. Deskripsi 16 jenis baru hoya juga disertai penilaian awal status konservasinya. Saran kebijakan konservasi hoya berbasis lokus telah disusun untuk daerah Jambi, Kutai, dan Bodokol. Contoh implementasinya adalah pembentukan protokol Kampung Hoya kerjasama dengan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango dan pemerintah desa setempat. Riset hoya di Bodokol telah dimulai tahun 2004 hingga 2018 dan menghasilkan 10 KTI nasional dan internasional. Kemudian disarikan dalam naskah kebijakan dalam implementasi melalui aktivitas budidaya dan ekowisata. Kegiatan ini telah mengalihkan risiko gangguan kawasan menjadi kemitraan yang bermanfaat. Aplikasi riset dalam pemanfaatan hoya Indonesia meliputi riset-riset untuk mendukung pemanfaatan hoya sebagai tanaman hias dan ekowisata. Antara lain adalah penyusunan deskriptor list, teknologi, adaptasi, budidaya, dan pemuliaan. Diseminasi hasil riset secara populer dilakukan untuk mengenalkan hoya kepada masyarakat. Bab 5. Strategi dan arah kebijakan konservasi hoya untuk pemanfaatan berkelanjutan. Majelis Pengukuhan Profesor Riset yang mulia dan hadirin yang saya hormati. Strategi konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan hoya Indonesia disusun dengan melakukan analisis SWOT sebagai berikut. Kekuatan, kekayaan diversitas hoya yang tinggi, penguasaan sains hoya dan kearifan lokal, banyaknya kawasan konservasi in situ dan ex situ, jumlah SDN iptek dan lembaga riset dan perguruan tinggi, serta iklim tropis yang sesuai. Kelemahan, kurangnya penguasaan teknologi, pemahaman konservasi, aspek permodalan, dan lemahnya koordinasi di antara pemangku kepentingan. Peluang, pengembangan hoya sebagai komoditi tanaman hias, ekowisata, obat dan kosmetik, serta peningkatan iptek hoya untuk riset dan edukasi. Ancaman, kerusakan habitat, perubahan iklim, dan larinya keuntungan tertinggi ke luar negeri. Berdasarkan analisis SWOT tersebut, diusulkan strategi SWOT sebagai berikut. Strategi SO, kekuatan dan peluang, yaitu memanfaatkan diversitas, fasilitas, dan sains hoya untuk pengembangan industri hoya sebagai tanaman hias, ekowisata, kosmetik, dan obat, serta untuk edukasi dan pengembangan iptek. Strategi ST, kekuatan dan ancaman, yaitu optimalisasi ke kawasan konservasi in situ dan ex situ untuk pelestarian hoya Indonesia dan pengembangan regulasi konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan hoya Indonesia berbasis kearifan lokal, diversitas, dan sains hoya. Strategi WO, kelemahan dan peluang, yaitu peningkatan koordinasi dan sinergi yang mendukung peningkatan penguasaan iptek dan permodalan untuk mendorong pemanfaatan hoya dalam industri tanaman hias, ekowisata, kosmetik, dan obat. Strategi WT, kelemahan dan ancaman, yaitu peningkatan pengetahuan masyarakat akan pentingnya kelestarian hoya Indonesia agar secara aktif turut serta dalam tindakan pelestarian hoya Indonesia. Rumusan strategi dan arah kebijakan dirangkum dalam sebuah roadmap rencana aksi sebagai berikut. Sebagai catatan, rumusan ini adalah usulan awal sebagai bahan diskusi bagi para pemangku kepentingan dan penyusun kebijakan. Bab 6 kesimpulan. Majelis Pengukuhan Profesor Riset yang mulia dan hadirin yang saya hormati. Diversitas hoya Indonesia adalah tertinggi di dunia dan memiliki nilai penting secara ilmiah, ekologi, ekonomi, dan budaya. Namun potensi pemanfaatannya belum optimal. Riset hulu dan hilir untuk mendukung konservasi dan pemanfaatan telah dilakukan di Kebun Raya LIPI. 77% hoya Indonesia telah dikonservasikan di Kebun Raya Indonesia LIPI dan daerah, dan sebanyak 16 jenis baru telah dideskripsi. Hal ini merupakan capaian target ketiga 8 dan 9 GSPC. Riset karakterisasi dan budidaya serta perolehan varietas baru hoya kusnoto diarahkan untuk mendukung pemanfaatan sebagai tanaman hias, merupakan capaian target 1 dan 15 SDGs. Saran kebijakan konservasi hoya yang dipraktekkan masyarakat dapat mengurangi risiko gangguan konservasi sekaligus meningkatkan pendapatan, merupakan capaian target 14 GSPC dan target 1 SDG. Temuan endofit hoya multiflora diharapkan dapat meningkatkan riset bioprospeksi dan pengembangan hoya sebagai obat. Bab 7 penutup. Majelis Pengukuhan Profesor Riset yang mulia dan hadirin yang saya hormati. Hoya Indonesia memiliki potensi pemanfaatan yang tinggi, namun tantangan yang dihadapi masih banyak. Perlu memadukan kearifan lokal dengan kemajuan teknologi informasi, kecerdasan buatan, dan omics untuk membantu kepentingan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan hoya Indonesia.
Perencanaan strategis dan pengelolaan konservasi hiu Indonesia memerlukan keterlibatan berbagai pihak terkait. Koordinasi, sinergi, dan kerjasama adalah faktor kunci keberhasilan. Mengakhiri orasi ilmiah ini, perkenankan saya menyampaikan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia dan rahmat-Nya, sehingga pada hari ini saya telah menyampaikan orasi ilmiah Profesor Riset. Penghargaan dan ucapan terima kasih disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Terima kasih juga kepada Kepala BRIN, Bapak Dr. Laksana Trihandoko. Terima kasih kepada PLH Kepala LIPI, Bapak Dr. Agus Haryono. Terima kasih juga kepada Ketua Majelis Pengukuhan Profesor Riset, Bapak Profesor Bambang Supriyanto, dan kepada Sekretaris Majelis Pengukuhan Profesor Riset, Ibu Profesor Gadis Sri Haryani. Ucapan terima kasih kepada tim penelaah naskah Profesor Riset, Profesor Didik Widiatmoko, Profesor Y. Purwanto, dan Profesor Iskandar Zulkarnain Siregar. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada para pejabat struktural LIPI, Sekretaris Utama LIPI, Ibu Nur Tri Aris Westieng Jas MA, Kepala PUSDM LIPI, Dr. Heru Santoso, PLH Deputi IPH LIPI, Dr. Yan Rianto, dan Kepala Puslit Konservasi Tumbuhan dan Kebun Raya LIPI, Dr. R. Hendrian. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada tim Sekretariat Majelis Profesor Riset LIPI, tim LIPI Press, dan panitia penyelenggara orasi Profesor Riset ini. Kepada para pembimbing S1, S2, dan S3, terutama Bapak Profesor Rohati Abdul Hadi sebagai anggota pembimbing S3 saya, sekaligus sesepuh di LIPI, saya mengucapkan terima kasih banyak. Juga kepada para dosen dan guru yang saya hormati, terima kasih banyak atas ilmu yang diberikan. Salam hormat serta bakti dan terima kasih yang mendalam saya sampaikan untuk kedua orang tua tercinta, almarhum ayahanda Bapak Sukirno dan almarhumah Ibunda Kartina yang telah mendidik, memberikan suri tauladan serta doa yang selalu mengiringi. Juga kepada almarhum Bapak Ibu mertua yang selalu mendoakan. Curahan syukur dan terima kasih kepada suami tercinta, Dr. Ahmad Arif Amin beserta kedua putri kesayangan kami, Syifaur Rohmah Khairul Amin dan Fatimatu Zahroh Nurul Amin, yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan kasih sayang, doa yang tulus, dan pengorbanan, sehingga penulis dapat menyelesaikan orasi ini. Terima kasih untuk keluarga besar kami, Kakak Puja Utama MSc sekeluarga, serta adik-adik Johan Winari MSc sekeluarga, Sri Handayani SP sekeluarga, Yuli Astuti SP sekeluarga, dan Heru Cahyono SSI sekeluarga, atas doa dan support yang diberikan. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada seluruh pimpinan dan rekan kerja di Pusat Penelitian Konservasi Tumbuhan dan Kebun Raya LIPI dan Kebun Raya Daerah atas bantuan kerjasama dan dukungannya selama ini. Kepada rekan-rekan sejawat dari instansi lain yang telah bekerja sama baik di dalam maupun luar negeri, saya menyampaikan terima kasih. Kepada para sahabat di seluruh Indonesia, terima kasih atas support-nya. Terima kasih juga disampaikan kepada para donor pendanaan riset dari dalam dan luar negeri. Terakhir, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin, baik yang hadir langsung maupun secara daring. Semoga segala kebaikannya diberikan balasan yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.